Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materinya pelajaran TK. Hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan bagaimana manfaat kebiasaan positif. Jadi Mas Mbak, kenapa kita harus memiliki kebiasaan positif? Karena kebiasaan positif ini sangat berguna sekali. Nah, kita simak penjelasannya dari materinya Ustadz Fuad selama beberapa menit ke depan. Mengapa ini perlu dipelajari? Nah, jangan sampai kamu membuang waktu untuk melakukan kebiasaan yang tidak ada manfaatnya. Alangkah lebih baik jika kamu bisa menerapkan kebiasaan positif seperti di bawah ini dan rasakan manfaatnya. Apa saja nanti manfaatnya? Kita simak di file berikutnya. Oke. Yang pertama, kebiasaan bagus adalah atau kebiasaan positifnya adalah bangun tidur sebelum jam 5 pagi, olahraga pada pagi hari selama 30 atau sampai 60 menit. Yang ketiga, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat, belajar 4 jam per hari. Nomor 5, habiskan waktu bersama orang tua. 5 poin penting ini akan saya sampaikan. Yang pertama, bangun sebelum jam 5 pagi. Kenapa kok kita bangun sebelum jam 5 pagi? Ternyata bangun di pagi hari tidak akan membuat kamu menyesal kemudian hari, guys. Justru kamu akan bersyukur karena berhasil melakukan hal ini setiap pagi dan menjadi morning person. Banyak manfaat yang akan kamu dapatkan seperti meningkatkan mood, meningkatkan metabolisme, dan meningkatkan daya otak. Ini secara keilmuan. Kalau secara umum bangun pagi itu pasti nanti kalau ada sesuatu yang akan direncanakan tidak buru-buru. Tentunya sebagai seorang muslim kita kalau bangunnya sebelum jam 5 pagi kita harus sholat subuh. Nah, itu adalah salah satu rutinitas pagi hari kita. Ketika kita bangun tidur langsung absen kepada Allah, guys. Nah, yang kedua, olahraga pagi hari selama 30 sampai 60 menit. Nah, olahraga pagi ini paling tidak paling tidak kita lakukan setiap pagi. Kalau bisa, kalau nggak bisa gimana? Nah, kalau nggak bisa kita lakukan setiap pagi, paling nggak saat akhir pekan atau liburan. Banyak olahraga yang bisa kamu lakukan di pagi hari. Cukup lakukan olahraga yang kecil-kecil atau tidak punya banyak waktu. Lakukan lari atau jalan selama 30 menit. Nah, misalnya keliling gang atau keliling perumahan. Atau paling tidak di saat akhir pekan bersama orang tua, bersama keluarga, kamu ikut CFD di alun-alun. Nah, ini merupakan salah satu meningkatkan kedekatan emosional. Nah, jalan-jalan dengan keluarga. Nomor 3, makan makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Pasti. Contohnya saja kalau kita kurang mengkonsumsi minuman atau jus jeruk, kita akan mudah merasa dehidrasi atau tidak segar atau kurang segar. Tubuh kamu memerlukan banyak kalori, protein, dan vitamin. Oleh karena itu, makanlah makanan yang sehat seperti buah, sayur, dan disempurnakan dengan susu. Untuk mas-mas, mbak-mbak sekalian, jadi susu itu baik untuk masa anak-anak pertumbuhan. Sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi nutrisi tubuh dan akan membantumu untuk lebih aktif ketika melakukan aktivitas. Jadi kalau makanannya misalnya kebanyakan nasi, ya kamu nanti pasti akan ngantuk. Kalau kebanyakan minum susu, nah kenyang karena air, nah, nanti juga akan kelaparan. Yang keempat adalah belajar 4 jam sehari. Nah, memang idealnya ini belajar itu 4 jam sehari, guys. Tapi karena tidak di sekolah, akhirnya belajarnya seenaknya sendiri. Nah, inilah keenakan belajar dari rumah itu. Luangkan waktu untuk belajar ya. Yang paling penting itu, makanya jangankan manusia atau kita ya. Rasulullah aja disuruh ikro, bacalah, disuruh membaca. Agar apa? Keilmuan kita semakin hari semakin bertambah. Waktu yang kita gunakan juga bermanfaat. Salah satunya adalah walas. Demi masa, sesungguhnya manusia itu rugi. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Sudah rugi nggak pernah baca sekalian. Itu artinya apa? Rugi. Atau ruginya banyak sekali.
Kamu bisa melakukan hal ini kapanpun dan dimanapun karena dengan adanya bantuan teknologi yang semakin canggih, nah, kamu tidak ada alasan untuk tidak belajar. Nah, inilah yang paling penting, yang paling penting. Yang kelima adalah menghabiskan waktu bersama orang tua. Meluangkan banyak waktu untuk orang tua sangat diperlukan. Karena kamu tidak tahu kapan bincang bersama dengan keduanya akan berakhir. Nah, secara tragis seperti itu ya. Kamu hanya perlu mengingatkan masa kecil kamu. Nah, kalau sekarang kamu sudah mulai lelah belajar, maka itu tanda-tanda ingat apa yang telah mereka lakukan. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai rugi atau kamu menyesal di lain waktu. Karena kenapa? Tidak belajar akhirnya kesulitan cari sekolah, nilainya pas-pasan, nilainya bagus. Makanya kenapa? Habiskan waktu bersama orang tua agar bisa selalu mengingatkan orang tua itu. Ayo belajar, ayo sholat. Karena pada tahapan ini adalah tahapannya adalah pembiasaan atau kalau tidak diingatkan memang anak-anak itu apa? Kendor, kendor. Maka dari itu kita perbanyak waktu dengan orang tua. Itu yang materi dapat kita sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.